Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'anil hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita dengan beribu-ribu nikmat, yang terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memperjuangkan dinul Islam mulai dari dunia kegelapan hingga menuju dunia terang benderang, sehingga pada saat ini kita dapat menghirup betapa segarnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Leko, program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan judul alamatut tarkim. Jadi alamatut tarkim terdiri dari dua kata, alamat yang artinya tanda atau mark, dan tarkim yang berarti numerasi dan punktuasi. Alamatut tarkim didefinisikan sebagai simbol-simbol yang digunakan oleh penulis dalam tulisannya sebagai tanda memulai, mengakhiri, dan menghubungkan kata di akhir kalimat dan alinea. Punktuasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah alamatut tarkim. Pengertian punktuasi berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah lambang atau simbol khusus yang ada dalam tulisan guna menunjukkan waktu untuk berhenti, melanjutkan, dan memulai bacaan, serta memunculkan intonasi bunyi dari bacaan tersebut sehingga tujuan dalam percakapan didapat ketika membaca. Nah, macam-macam punktuasi atau alamatut tarkim. Punktuasi yang digunakan dalam penulisan bahasa Arab modern dapat dilihat dalam penulisan artikel, buku, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Untuk itu, berikut ini adalah beberapa punktuasi yang digunakan pada karya tulis berbahasa Arab. Di antaranya kalimat al-fusilah, tanda al-fusilah. Nah, jadi tanda al-fusilah ini adalah sebuah tanda baca yang menggunakan lambang koma. Biasa digunakan untuk berhenti sebentar dalam ucapan atau bacaan. Pembicara atau pembaca berhenti sangat sebentar ketika berucap atau membaca, bahkan dianjurkan tanpa bernafas. Beberapa letak yang lazim terdapat tanda baca ini diantaranya. Tanda baca ini diletakkan di antara kalimat yang dianggap masih berkaitan makna. Contohnya seperti kana li asatizatil mizin maharra yuhibbuhu katsiran wa kanat tilmizun yuhibbus tazahu wailan zam'ahu wa yahuddu mah. Kemudian tanda baca ini diletakkan di antara kalimat-kalimat sambung sederhana, meski masing-masing kalimat sambung tersebut terdapat kata khusus. Contohnya al-ma'rufu qardu wala dualun. Dan tanda baca ini diletakkan antara kalimat syartiyah dan jawabnya, serta di antara kalimat sumpah, qasam, dan jawabnya. Contohnya seperti idza hadaral ma'u batolatim mama. Untuk itu,
Tanda baca ini diletakkan di antara kedua kalimat yang terikat dalam makna lafaz. Kalimat kedua berisi penjelasan sifat atau keadaan atau keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Seperti pada contoh berikut ini. Al-taqaitu bisadiqi Muhammadin wa huwa yabtasimu. Pembicara atau pembaca berhenti ketika berucap atau membaca dan dibolehkan ketika berhenti agak panjang sambil bernafas. Tanda baca ini diletakkan di akhir kalimat yang maknanya telah jelas dan lengkap. Kalimat yang diakhiri dengan tanda baca titik terbebas dari kalimat sesudahnya dari segi makna dan i'rab. Contohnya seperti hunaka ikhtilafata katsiratin bainat ta'limi fil madayyi wat ta'limi fil hadir wa min tilkala khatlang fata anna furadat ta'limi kanat qalilatan fil madi. Kemudian tanda baca yang ketiga yaitu an-nuqtatani. Nah, tanda baca an-nuqtatani ini memiliki lambang titik dua. Tanda baca ini dituliskan pada beberapa tempat. Di antaranya dituliskan setelah kata yang menunjukkan pelaku dan percakapan. Contohnya pada kalimat-kalimat di bawah ini. Sebelum perkataan atau sabda maupun firman. Contoh, qala Allahu ta'ala, alaikum anfusakum. Antara sesuatu dengan pengertian seperti lugatul qasd, al-ashadu azhab. Tanda baca tanya. Tanda baca alamatul istifham. Tanda baca ini ditempatkan setelah susunan kalimat pertanyaan. Dan yang kedua, tanda baca an-nuqtatu. An-nuqtatu ini mencerminkan berhenti lama dan ditetapkan pada akhir makna kalimat penuh dan ditempatkan di akhir kalimat paragraf atau bagian dan juga ditempatkan di akhir subjek penelitian atau ditulis. Nah, tanda baca an-nuqtatu adalah sebuah tanda baca yang menggunakan lambang titik. Bisa digunakan untuk berhenti dalam ucapan atau bacaan. Nah, kemudian tanda baca alamatul istifham. Tanda baca alamatul istifham ini dilambangkan dengan tanda tanya. Kemudian tanda ini ditempatkan setelah susunan kalimat pertanyaan. Contoh, hal fahimtud darasah atau aina daftarka. Kemudian tanda baca seru atau alamatut ta'ajjub ditempatkan tanda baca ini ditempatkan pada setelah kalimat ungkapan kekaguman. Contohnya, ma azmal lil bahari, atau setelah kalimat umpatan. Contoh, wailul lizzalim. Ataupun kalimat setelah kalimat pujian. Contoh, jayyadun jiddan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai alamatut tarkim. Kemudian saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.